boleh dikatakan besar sekali. Bisa jenengan bayangkan pada saat sebelum ada jalan tol dari Madiun ke Surabaya itu kami butuh waktu 3 hari, 3-4 hari untuk ngirim kereta Bangladesh dengan biaya yang hampir 3 kali lipat. Sekarang setelah ada jalan tol, kereta Inka dari pintu gerbang Madiun sampai masuk ke pintu gerbang pelabuhan itu hanya 8 jam, bisa sampai 6 jam. Itu sudah menghemat waktu yang sangat banyak, juga sangat menghemat biaya transportasi yang lumayan bagi Inka yang harus bersaing di dunia internasional. Kira-kira seperti itu gambaran kasarnya sih. Berarti memang sangat berdampak sekali ya Pak ya? Kalau untuk industri ekspor yang membutuhkan komponen impor sangat berdampak karena transportasi dari pelabuhan ke Madiun, kemudian untuk bahan-bahan yang harus diimpor, kemudian dari Madiun ke pelabuhan lagi untuk diekspor, kan sudah menghemat. Paling tidak kami bisa menghemat sekitar 100 juta sampai 200 juta satu kereta. Satu kereta itu? Iya, itu kira-kira hampir 3% dari harga kereta ekspor kami. Saya melihat kalau memang Jawa ini akan jadi pusat industri, di mana pengelolaan dan manufaktur itu ada di Jawa, fungsi jalan tol ini sangat penting. Karena sebagai manufaktur pasti kita akan butuh komponen-komponen dari luar. Kemudian juga komponen-komponen dari dalam dan disatukan di area untuk integrasi. Seperti Inka kan tidak mungkin buat roda sendiri, tidak mungkin buat kursi sendiri, tidak mungkin buat hal pernik-pernik sendiri. Inka kan integrator dan desainer. Sehingga komponen itu pasti dari seluruh sisi Jawa yang memang industrinya ada. Kemudian juga dari luar negeri yang di Indonesia tidak ada ekosistem industri tersebut. Kami dari tim ekspedisi Tol Trans Jawa dari Solo Pos ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dampak pembangunan infrastruktur tol yang melewati di Kabupaten Madiun. Memang di Kabupaten Madiun sangat merasakan dampak baik. Nah, setelah tol dibangun, kita sambungkan jalan-jalan di luar tol, semuanya sentral ke arah tol. Dan ketika kita punya lingkar wilis yang sudah dimasuk di Perpres 80, kita arahkan di dua titik itu, bagaimana jalan di kabupaten itu nyambung antara lingkar wilis dan jalan tol. Akhirnya investasi itu masuk ke Kabupaten Madiun. Nah, ketika investasi masuk di sini, tentunya kunci dari investasi kita itu kan baik untuk masyarakat, baik untuk investor sendiri, baik untuk pemerintahannya. Artinya yang baik untuk masyarakat inilah dampak yang sangat dirasakan sekali. Satu hal contohnya perihal ketenaga kerjaan, bagaimana kita punya program menurunkan pengangguran. Terus di Kabupaten Madiun kebetulan investor-investor yang masuk yang sifatnya green, punya korelasi dengan sumber daya yang ada di sini, punya korelasi dengan perencanaan pembangunan di kita. Akhirnya dengan begitu sangat terasa sekali tol ini sangat mendongkrak, membantu dalam mendongkrak perekonomian di masyarakat. Katanya Pemkab sudah menyiapkan lahan untuk kawasan industri. Berapa hektar lahannya Pak? Dan sejauh ini progresnya seperti apa sih? Ada 3 hal. Yang pertama itu kawasan industri ada di Kecamatan Pirang-Penten, di sebelahnya pusat pemerintahan di Caruban, itu ada 431 hektar. Itu. Yang kedua tentang RT RW, dan yang ketiga tentang LP 2B. Nah, perihal inilah yang kita godok bagaimana kita sambungkan. Tidak harus semuanya masuk di kawasan industri, karena kita punya RT/RW yang sudah kita katakanlah konsentrasikan bagaimana menarik investasi, asalkan tidak nabrak LP 2B.
itu pedoman. Artinya kita punya kawasan industri 431 hektar, tapi di luarnya itu investor pun bisa memilih. Nah, tergantung nanti konsentrasi investasi itu ke arah mana kan. Nah, kita harapkan investasi yang betul-betul green betul, jadi mengambil manfaat dari peningkatan nilai jual hasil dari Kabupaten Madiun, maupun bicara masalah pengangguran dan pemberdayaan semuanya. Berarti lahan persawahan juga diperhatikan ya Pak Bupati? Lahan persawahan menjadi konsentrasi saya dari awal karena ini harus di stop. Kita punya 32.000 sekian hektar lahan persawahan. Kemudian kita klasifikasi yang panen 3 kali berapa, yang panen 2 kali berapa, yang panennya sekali cuma pada hujan berapa, itu kita klasifikasi. Kurang lebih 21.000 hektar itu panennya 3 kali, yang 11.000 sekian hektar itu 2 kali. Ada lahan kosong, ada yang masih kosong itu 13.000 hektar. Nah, makanya luas lahan ini sangat kita pertahankan, dan ini pun tidak akan mengganggu investasi. Memang investasi ini semaksimal mungkin kita arahkan untuk masuk di wilayah-wilayah yang mungkin mendongkrak ekonomi. Bagian yang di atas di batang dahannya itu, di sini pasti kasar ini, lebih banyak bintil-bintilnya. Yang tahu sejarahnya itu, tahu hits itu, bisa diceritakan? Oke. Kalau porang itu sejak tahun 90 itu adalah dulunya itu instruksi dari direksi perhutani dulu. Porang itu dibudidayakan karena untuk melindungi tegaan di sekitar sini. Kalau tegaan di sekitar sini kalau tidak dilindungi sama porang itu mungkin sudah dihabiskan orang tegaan ini. Ditebang, ya, ada yang diharang, ada yang di mana gitu. Sehingga tapi porang ini belum ada juknis dan juklaknya. Ini hanya tanaman apa ya? Dulu hanya untuk melindungi saja. Sehingga juknis dan juklaknya itu belum ada, harus bulan segini nanam terus nanti bulan segini panen gitu, enggak ada. Hanya dia supaya melindungi tegaan-tegaan yang di sekitar ini, sekitar kawasan ini. Tegaan itu maksudnya pohonnya? Pohon ini. Oh gitu. Jadi kalau enggak ada orangnya, seperti orang tua-tua itu sudah dicuri orang ini. Oh gitu. Sehingga itu bermanfaat oleh perhutani. Ini orang itu mendadaknya itu baru mungkin ya 7 tahunan ini. Jadi harganya mau kecil, tahu-tahu merangkak gitu. Sehingga banyak orang tahu kalau di sini porang itu dicari orang gitu. Berarti kalau boleh disimpulkan dari dulu itu 90 kali lipat harganya per kilo. Ya mungkin begitu. Nah sekarang saja begini, terus harga gabah itu sekarang saja 8.000 1 kilo. Bayangkan kalau harga ininya
ini lebih dari berapa itu 9.000 sekarang, kan sudah 2 kali lipat. Padahal rumah tani mas, pangupo jiwa niki mayar niki diingetin niki terus mungkin dipupuk sama pupuk organik itu. Tapi nanti lama. Lebih lama daripada yang kata. Bawah berapa misalnya? Harganya per kilo 8.000 kan gitu. 8.000 okay. Yang di atas sekarang antara 160 sampai 200.000 yang lokal dari petani ya. Itu benar-benar lokal yang dari hutan langsung dibawa ke pedagang. Kami tetap mempertahankan petani ke pengepul kemudian ke pabrik. Nah, dan cita-cita kita sebenarnya pengennya itu petani langsung ke pabrik. Karena nilainya yang Ya, nilainya. Tetapi kan juga nantinya agak ribet ya. Makanya juga harus ada yang pengepul itu memang harus ada.